Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Idza habballahu qauman ibtalahum. Maknanya Allah pasti akan menguji secara bertahap. Anda cinta ilmu akan diuji dengan ilmu. Anda cinta harta akan diuji bahkan diperbudak olehnya. Anda cinta wanita akan diuji seperti Cut Patkai ya kan, akan diuji oleh itu. Anda cinta tahlilan seperti Pak Wartono, diuji dengan itu. Anda cinta kumis, apa saja yang Anda senangi. Nah, jadi cinta ini seperti katanya Plato ya, hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Itu dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى ومقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافي ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خل مصدقون على من أعرض القرآن. آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Agama dan politik, ini topik yang paling menarik untuk diperbincangkan dan terus menyejarah senantiasa membelum. Bahkan tebusannya, tumbalnya adalah ratusan, ribuan, jutaan nyawa. Bahkan tumbalnya adalah kemanusiaan itu sendiri. Nah, maka perselisihan, konflik, pertikaian antar umat manusia lazimnya dipicu oleh agama. Dan agama yang paling banyak menumpahkan darah, tanda kutip, demi tujuan agama, demi holy war, perang suci, sebagaimana ditulis dalam bukunya Karen Armstrong, adalah agama Semit, agama Abrahamik atau Abrahamistik, agama monoteis, yakni Yahudi, Islam, dan Kristen. Apabila kita mencermati lintasan atau flashback sejarah, maka agama-agama ini tak kurang agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kita sudah kenal tahu perang salib ya,
Crusade War. Dulu ketika saya bilang Crusade War dikira nama orang. Ini perang paling lama, 6 kali perang dalam kurun lebih dari 200 tahun, yakni 1100 sampai 1300 Masehi. Dan korban paling banyak adalah Yahudi. Jadi akan terus ada dendam sejarah yang terus dipelihara oleh mereka yang mengorkestrasi darah umat manusia demi kepentingan politik, demi kepentingan elektoral, bahkan tak tanggung-tanggung demi kepentingan bisnis, demi kepentingan cuan. Baik, apabila kita menghadapi pertikaian atau konflik antar agama, terutama 3 agama tadi, agama Semit, ya, agama Syami, agama Yahudi, Nasrani, dan Islam, alangkah baiknya kita mengacu untuk merekonsiliasi, untuk menyembuhkan luka sejarah tentu saja, untuk merekat kembali cinta kasih yang koyak-moyak dan bahkan boyak dari 3 agama itu. Alangkah baiknya kita kembali kepada tiga agama itu, yakni leluhurnya Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abul Anbiya. Dan saya mengandaikan bagaimana seandainya Nabi Ibrahim ini ikut pilpres tahun 2024. Ya, namanya ngaji tafsir, ya kan? Ini tafsir tematik memang begini. Seandainya Nabi Ibrahim ikut pilpres, atau seandainya Nabi Ibrahim ikut pemilu. Kalau Nabi Nuh, kalau Nabi Yusuf sudah, beliau memang mengajukan diri, nyalek lah, gampangnya begitu. Saya layak jadi pemimpin, saya layak jadi menteri, pilihlah saya gitu. Dengan beliau dengan berbagai kriterianya. Nah, seandainya Nabi Ibrahim ikut pemilu atau ikut pilpres, bagaimana kriterianya? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, surat Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Baik, ini Baqarah ya, surat yang paling sering kita baca. Wa idzibtala. Ibtalah, kita baca dulu diuji Tuhannya. Oke. Ibtalah, tahu ya, ibtalah ini diuji secara bertahap. Ini makna depak hanya diuji saja, tapi tidak apa-apa. Jadi ibtalah diuji secara bertahap, secara gradual, secara kontinuatif ya. Jadi diuji kontinuasi, terus menerus diuji secara bertahap. Oke. Wa idzibtalah, seolah-olah dalam kepemimpinan ada fit and proper test, ada uji kelayakan. Wa idzibtalah, ketika Nabi Ibrahim diuji secara bertahap, bikalimatin dengan beberapa kalimat. Oke, ini di kalimat maknanya kalimat saja. Kalimat ini maknanya saya temukan, mungkin saya baca belasan ya atau sampai puluhan tafsir. Makna makna kalimat ini ada 7 sampai 9. Yang paling lazim dipakai dalam tafsir-tafsir, apakah itu Ummahat atau Bari Al-Qurtubi al-Baghawi Ibnu Katsir maupun Ar-Razi, nanti akan kita temukan makna kalimat adalah perintah dan larangan. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah dan larangan. Perintah menyembelih anaknya, perintah membangun ulang, merekonstruksi ulang Ka'bah, perintah meninggikan Ka'bah, perintah berkurban, perintah berkhitan, banyak sekali. Memuliakan tamu. Jadi ajaran-ajaran kita saat ini Islam itu banyak mengadaptasi dari millata abikum Ibrahim. Oke, Nabi Ibrahim 69 kali di Quran. Baik, ada yang pakai iya-nya panjang ya, ada yang alifnya panjang, tapi enggak penting, pokoknya 69 kali. Oke. Nah, perintah-perintah dan larangan. Kemudian ada makna yang tidak populer dari kalimat adalah, nah, Allah menguji dengan beberapa kalimat. Kalimat ini diantaranya adalah, nah ini agak sensitif ya, perintah. Oke, ini perintah ya, tapi sensitif perintahnya ini, yakni menikah lagi. Nah itu dia, ini sensitif makanya. Tapi harus saya sebutkan, kenapa? Ishak, kenapa? Saya ilmuwan, harus saya sebutkan. Oke, perintah menyembelih anak ini kalau hidup di zaman sekarang sudah dikejar oleh Interpol ya kan, sudah dikejar oleh polisi internasional beliau ini. Meninggikan Ka'bah, untuk perintah untuk banyak lagi ya, banyak sekali. Tadi sudah kita sebutkan. Oke, di kalimat selain perintah dan larangan ada juga ujian-ujiannya dengan manfaat dan mudorot. Diuji dengan kemalangan hidup, diuji dengan bahkan perasaannya, iya kan? Bagaimana beliau sampai usia 80 tahun belum punya anak, belum punya keturunan. Manusia tidak sempurna kalau tidak punya keturunan. Kalau Allah maha sempurna ya, jadi tidak butuh itu semua. Kemudian banyak lagi ya, jadi perintah larangan, di samping perintah yang sensitif tadi itu,
tapi harus disebutkan. Kemudian manfaat mudorot, ya kan. Bahkan perasaannya. Jadi perasaannya diaduk-aduk ya, bagaimana beliau poligami ya, dan yang dinikahi pembantunya sendiri. Ini kan apa ya? Ada seni untuk beliau mengatur temperatur batinnya sedemikian rupa. Nah, makanya ada puasa Daud, karena Nabi Daud ini istrinya 100. Jadi beliau puasa dalam 1 bulan 15 hari. Jadi kalau Anda tidak pernah puasa, ketemu Nabi Daud nanti. Nabi Daud bawa HP begini di surga. Siap-siap ini, ada ringtone di belakangnya mau dipencet, ya kan. Istrimu berapa? 1. Tidak pernah puasa. Tidak pernah. Puasa sunnah maksudnya ya. Jadi langsung dipencet. Ini parah. Dipencet belakang HP-nya itu. Nah, beliau betapa sulit ya. Wah, istrinya 100 ya kan. Bagaimana puasanya? Nah, kalau kita tidak usah begitu. Oke. Langsung saja begini supaya kita dapat poinnya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Perhatikan Nabi Ibrahim dengan semua ujian, ujian secara gradual, secara bertahap tadi, atammahunna. Ditunaikannya, tidak hanya ditunaikannya, tapi disempurnakannya. Ditunaikannya dengan elegan. Bahkan kalau perintahnya ini membangun Ka'bah, beliau tinggikan. Perintahnya 10 meter. Maknanya begini, kalau kebaikan, perintah menghormati tamu. Tidak hanya menghormati, tapi memuliakannya. Perintahnya mengajar, tapi mengajar yang terbaik. Perintahnya ngasih makan saja, tapi ngasih makan dan dimuliakan sungguh-sungguh. Nah, jadi kebaikan itu semakin baik kalau ditambah. Jadi perintahnya membangun musola. Tidak hanya musola saja, tapi juga peralatan di dalamnya, sound system, peralatan sholat, macam-macam ya. Juga ada meja-meja, siapa tahu mau menikah di musola dan seterusnya. Nah, itu dia. Tapi yang terakhir itu tafsir dari saya sendiri. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ini dia. Allah berfirman, aku hendak menjadikanmu imam. Di Quran pemimpin itu ada 4. Ada imam, ini dia imam. Kan pemimpin ini dari kata amma ya ummu, sama dengan ibu. Imam di mana makmum menuju. Kalau imam belum ruku, kita tidak boleh ruku. Misalnya misalnya kita sholat, imam belum ruku, Anda duluan, biar duluan nyampe Pak, tidak bisa. Jadi kalau imam belum ruku, Anda jangan ruku. Nah, demikian pula imam Nabi Ibrahim ini ya. Jadi imam ini maknanya di depan, menuju, menuju. Jadi mata, gerakan makmum, masyarakat, umat ini, makanya Nabi Ibrahim disebut umat ya. Kenapa? Kalau kebaikannya, keistimewaannya dibagikan rata kepada seluruh umat, maka umat akan kebagian semua. Bahkan umat lintas generasi. Sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kita menjalani beberapa ajaran tradisi atau millata Ibrahim itu tadi. Oke, imam di depan. Adakah pemimpin ini mirip-mirip, malah lebih hebat menurut saya dari Benjamin S. Bloom dalam teori taksonomi. Nah, ada taksonomi. Siapa yang nulis buku di Guyu di Saru itu? Mana manusianya? Mana orangnya? Nah, apa saja taksonomi belum itu isinya? Oke, dia tidak guru sebenarnya ya. Oke, dia hanya nipu saja. Nah, masih ingat? Afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Ya, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu mirip sebenarnya, bahkan bukan mirip. Tokoh pendidikan Indonesia sudah melampauinya, mendahuluinya, bahkan sebelumnya, yakni Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro. Ing ngarso sang tulodo, imam berarti. Ing madya mangun karso. Di tengah dia membersamai. Maka ada ujar-ujar dari seorang filsuf, filsuf modern. Apakah di Prancis juga ada disebutkan, kemudian di Inggris juga ada, kemudian entah kalau di Italia, di Belanda ya. Tapi kalau orang-orang Prancis yang tinggal di Belanda ada sebutkan itu, sudah ada yang sebutkan itu ya. Jadi kalau di Inggris yang populer, Anda masih ingat siapa? Ya? Oke, ada lupa semua. Kalau di orang Prancis yang tinggal di Belanda, filsuf pelabuhan namanya René Descartes atau Renatus Cartesius ya. Nanti orang Prancis juga Michel de Montaigne itu juga menyebutkan di
di buku mana, di Filsafat untuk Malas juga diulas itu sedikit ya. Jadi jangan di belakangku karena aku bukan pemimpinmu, jangan di depanku karena aku tidak akan mengikutimu, maka berdirilah di sampingku sebab aku akan membersamaimu. Tapi ini menurut saya tidak tepat. Ini teori menikah kayaknya ya. Jadi imam itu di sampingnya, oke. Jangan terlalu berani katanya, nanti ugal-ugalan. Tapi jangan ditunda-tunda, nanti kelamaan. Kan nikah dong kata. Nah itu dia. Oke, kata kalau Ki Hajar Dewantara tidak. Berbeda dengan taksonomi Bloom ini, Benjamin S. Bloom ya. Ya ini Ingarso Sang Tulodo, ing Matio Mangun Karso tut Uri Handai. Imam di depan. Inni ja'ilu kalinasi imaman. Kemudian inni ja'ilun fil ardi. Khalifah ini maknanya di belakang. Pemimpin itu sesekali ada di belakang, dia mendorong, menyemangati. Jadi kiai ngomong toh, ya sesekali diam, dia dengarkan muridnya. Ini ada keluhan apa? Ada apa kok sampai kabur dari pondok? Ternyata ingin menikah. Misalnya lo ya, Mutin ini misalnya, dia ingin menikah ya kan. Dicari siapa yang ingin dinikahi, ternyata kucing. Nah itu dia. Karena ada kemarin cerita kucing itu loh ya. Jadi kucing wanita datang ke dokter. Kucing wanita bilang begini. Ditanya oleh kucing pria, oleh suaminya. Apa kata dokter? Aku stres, harus diajak jalan-jalan. Kapan kita ke Bali atau ke Lombok katanya. Lalu kata kucing pria, kata kucing suami, kita ganti dokter. Nah itu dia. Kita ke dokter lain saja. Nggak cocok dokter itu. Sarannya kurang baik. Lalu cari dokter yang suruh baca Quran. Oke. Imam ini berarti pemimpin yang di depan, khalifah pemimpin yang di belakang. Ini istilah Quran ya. Kalau di hadis ada amir. Jadi ini kepemimpinan dalam Islam. Ada imam, pemimpin di depan, ada sultan. Bagaimana itu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda wa inna laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surat Isra ya. Oke, ada imam, ada sultan, ada khalifah. Oke, amir ini isim fa'il, isim maf'ul. Bisa yang memerintah, bisa yang diperintah maknanya. Yang memerintah, kenapa? Dia pemimpin. Yang diperintah, kenapa? Dia diperintah Tuhan. Dia diperintah oleh orang yang mempercayakan pemerintahan kepadanya. Siapa? Rakyat. Berarti Demos dan Kratos. Saya ulangi. Amir isim fa'il, pasti dia pemerintah. Dia yang punya otoritas untuk memerintah. Penentu kebijakan atau policy maker. Atau isim maf'ul, dia yang diperintah oleh Tuhan, oleh Allah ya, atau rakyat yang telah memilihnya. Berarti ini sistem demokrasi ini. Oke. Ini khalifah. Kalau sultan ini maknanya menonjol. Bisa bermakna sultan ini adalah daulat. Merdeka. Jadi sultan ini lebih menonjolkan rakyatnya, bukan dirinya. Saya misalnya kiai loh. Saya disebut kiai karena saya punya santri. Begitu. Dia unggulkan dirinya. Oh, kalau saya kiai independen. Anda ceramah sendirian. Orang gila namanya. Ceramah ke siapa ya kan? Lalu tengok di depan botol banyak. Nah, dia ceramah ke botol ya, siapa Reza? Bukan, dia habis nenggak botol, nyekek botol lalu ceramah sendirian. Oke. Nah, jadi amir pemerintah, imam yang di depan, amma ya ummu tadi, sultan menonjol, khalifah di belakang. Sesekali pemimpin di belakang. Jadi ini mirip dengan Ki Hajar Dewantara. Ing Madya, ing Ngarsa Sang Tulodo. Pemimpin yang di depan memberi keteladanan. Ing Madya di tengah dia membersamai, kemudian ing Tutwuri Handayani yang di belakang menyemangati. Nah, belakangan bergeser Tutwaifi Handayani. Oke, itu dia. Ini kan ayat sebelumnya kan bangsa Israel dikutuk banyak penyalahgunaan nikmat, setelah itu cerita Nabi Ibrahim. Nah, ini makna rekonsiliasi sebagai pemimpin ya. Ini kan Nabi Ibrahim dipilih menjadi pemimpin. Sikap pemimpin tidak egois. Ini doa Nabi Ibrahim, perhatikan. Qala wa min dzurriyyati, Tuhan, pemimpin itu jangan hanya ada padaku saja, tapi keturunanku jadikan pemimpin juga. Apa jawaban Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ahdi itu sebenarnya kalau membuka qiraah lain, qiraah Imam nanti diperiksa ya, apa Imam Ali Al-Kisai atau Imam Ibn Katsir membacanya qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Ahdiya. Memang ahdi, perjanjianku. Ini kalimat aktif atau kalimat pasif? Kita buka terjemahan depan dulu.
janjiku tidak berlaku bagi orang zalim. Oke. Jadi yanalu. Jadi maknanya begini, kepemimpinan, perjanjianku untuk menjadikan keturunanmu menjadi pemimpin tidak akan mendatangi, menjumpai pemimpin-pemimpin yang zalim. Aktif atau pasif? Majhul atau maklum? Jawab. Ini bodoh semua, majhul atau maklum? Jawab. Jawab. Duh, enggak ngaji nahu kalian. Mabni apa? Jawab ini. Maklum ya, berarti aktif. Apa yang aktif ini? Oh, sorry, bukan bodoh semua. Belum terpelajar semua. Apa yang aktif ini? Yang aktif adalah dia, janjinya Allah. Maka kepemimpinan itu bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan, itu maknanya. Itu dok, itu ilmuwan begitu. Oh iya ya. Berarti kalau saya jadi guru ini bukan karena saya pinter, tapi karena Allah mempercayai saya. Nah, kalian mondok pun bukan karena usaha kalian sendiri. Itu karena pertolongan Allah semua. Maka teori kepemimpinan, pemimpin ini dipilih oleh rakyat. Betul ya? Itu teori Barat. Barat ini pemimpin kontrak. Baca Du Contrat Social, Jean-Jacques Rousseau. Atau misalnya siapa? Montesquieu. Trias Politica. Jadi dalam teori-teori kepemimpinan Barat, kepemimpinan adalah kontrak dengan rakyat. Bahkan Plato katakan itu. Ini kontrak kita dengan rakyat. Tapi di sini tidak, kontrak kita dengan Tuhan. Makanya, ya meskipun kadang beda-beda juga ya, meskipun disumpah pakai Quran, lalu nanti dia korupsi atas nama Quran ya kan. Nah, itu dia. Jadi kepemimpinan, apapun yang Anda miliki saat ini, prestasi, pencapaian hidup, itu lebih banyak disebabkan oleh anugerah Tuhan, bukan karena usaha kita. Ada pendapat bodoh dari Ishak. Kalau gitu enggak usah usaha, Pak. Nunggu saja Allah pilih saya jadi. Betul Ishak ya? Bodoh itu namanya. Ya bukan bodoh lah ya. Tidak terpelajar. Nah, usaha dulu, usaha keras ya. Nanti sembari lalu Allah mempercayai. Jadi kita dipilih menjadi pemimpin di rumah tangga, di masyarakat, di bangsa negara. Itu lebih banyak bukan karena dia beruntung ya. Itu anugerah Allah itu. Jadi misalnya ada orang tukang kayu misalnya ya kan. Tukang kayu belum genap 2 periode wali kota, lalu gubernur, baru 2 tahun gubernur, lalu presiden, lalu orang kaget, iya kan? Tapi kalau baca ayat ini, tidak ada yang kaget. Jadi yang kaget itu karena, sekali lagi karena dia bodoh. Nah, karena tidak baca Quran. Nah, itu dia. Bodoh dalam hal ini, oke. Saya pun bodoh dalam hal korupsi gimana ya? Caranya dapat uang tapi kalau Ishak mikir dapat uang, saya datang ke bank, kemudian dia kan pakai preman ya kan, baju yang rambut kuncir belakang, kemudian tellernya ditodong, dipukuli ya, kemudian disentil berapa ribu kali misalnya, ayo keluarkan uang, dia bawa celurit atau pedang atau samurai dan lain-lain ya. Itu cara kuno, lalu dia naik motor yang bisa ngebut misalnya. Tapi ada cara-cara yang tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat uang misalnya. Diam saja tanpa bawa truk, tanpa bawa motor atau celurit atau pistol atau senapan rakitan, dia bisa dapat uang. Nah, dalam hal ini kita pun bodoh sebenarnya. Supaya kalimat bodoh tidak menyinggung perasaan. Tapi kalau ilmuwan dengan kalimat bodoh tersinggung ya, iya ya, bodoh ini. Nah, ada quote atau kapan ya, pokoknya kita pernah katakan, untuk menemukan Anda harus mencari ya kan, dan pencarian terbesar adalah mencari tahu bahwa kita benar-benar bodoh. Dan itu sabda Nabi. Menungso menika manusia ini tetap pinter, angger tasih sinau. Kalau belajar Anda masih tetap pinter, itu sabda Nabi itu. Oke. Jadi begitu Nabi Ibrahim, jangan saya saja Tuhan yang dipilih menjadi imam, tapi keturunan saya juga. Apa firman Allah di situ? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Perjanjianku bahwa keturunanmu menjadi pemimpin, kalau yang zalim tidak akan terpilih. Berarti pemimpin ini jangan ada lalim ya, jangan ada kelaliman pada dirinya. Waqad khaba, firman Tuhan, waqad khaba man hamala zulman. Rugilah orang yang membawa kelaliman. Apa saja? Siapa anak paling rugi? Anak yang zalim. Siapa mertua paling rugi? Mertua yang zalim. Siapa pemimpin paling rugi? Lagi-lagi pemimpin yang zalim. Nah, siapa anak yang rugi? Ya, anak yang zalim. Nah, kartun yang paling rugi, kartun yang zalim, karena ada kartun di sini. Oke. Itu dia ya. Jadi kepemimpinan ini mendatangi, bukan usaha kita. Ini anugerah Allah ini. Oke.
Ya, sudah dapat poinnya saya kira ya. Jadi pemimpin ini kalau sekarang fit and proper test itu teori, ya kan? Teori, lebih banyak teori saja. Padahal uji kelayakan seharusnya fit and proper test, proper itu layak, itu seharusnya uji praktek ya. Dia sudah teruji jadi pemimpin di mana saja. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Oke. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nas. Dan renungilah. Iz ini renungilah. Renungilah. Ingat-ingatlah. Di sini apa? Ingatlah. Oke. Renung insafilah. Ketika kami, maknanya Allah menjadikan bait Ka'bah ini sebagai masabah. Ini tempat berkumpul. Oke. Masabah, ini makna pertama kalau buka kamus, teman-teman kan sudah terbiasa ya buka kamus. Mungkin belum biasa dia talqin saja. Oh ya sudah, nanti buka kamus Tin. Jadi bahasa Urdu tamyiz fi sujud kalimatul Quran, maka fil lughah ya mustalahat macam-macam. Silakan buka kamus Quran yang kalian punya itu. Makna masabah ini seakar kata dengan sawab. Dan ingatlah, renungilah ketika kami, maknanya Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat mendulang pahala. Kapan? Kalau haji dan umroh, atau minimal tawaf di sana, atau sholat menghadapnya, ya kan? Menghadap Allah tapi ke kiblatnya itu loh. Hati kita ke Allah tapi jasad kita ke menghadap kiblat. Jadi masabah, tempat mendulang pahala. Makna pertama. Di sini diartikan tempat berkumpul. Terjemah Depak ini. Oke, ini makna kedua. Yang kedua adalah makna masabah, meeting point, titik kumpul. Meeting point. Kenapa? Karena dulu zaman pra-Islam, orang kumpul di sana. Farid ya. Dia sudah 40% ngantuk. Ini sebentar lagi 50, sebentar lagi 60 ya. Dia pura-pura semangat, tapi dia ngantuk itu. Kenapa saya guru? Kalian kan baru-baru ini saya guru. Saya ngajar sejak di pondok, udah lebih dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya tahu ini. Oh ini nakal, ini yang potensi ini ngantuk, ya kan. Kemudian yang pura-pura kayak robot, ya kita tahu semua. Karena kita guru ya ngajar. Baik, kemudian masabah, apa maknanya tadi, Rohim? Mendulang itu meraih ya, bukan mengulang ya. Sorry saya tidak punya stok bahasa Maduraim di situ. Memang saya terbatas itu. Oke. Masabah, tempat meraih, mendulang pahala. Mendulang itu sebanyak-banyaknya itu loh, mendulang itu. Oke, meraih pahala, mendulang pahala, tempat berkumpul ya. Ada lagi makna masabah, tempat di mana rindu ini terpaut. Itu dia. Makna masabah itu. Karena saya ingat tadi waktu bedah buku pohon bonsai ya kan. Tadi kan bonsai ya kan. Waktu bedah buku pohon bonsai tadi, itu tafsir Maudhu'i katanya sudah dikupas oleh pembicara penafsirnya, lalu buahnya disuguhkan ke kita. Saya pakai itu. Makanya saya kupas-kupas dulu lalu disuguhkan ke kalian. Nah, itu komentar dari penerjemah ya atau pengarang buku pohon bonsai tadi. Oke. Saya nggak terima Pak, kok buku saya gitu? Ya kalau gitu nulis bonsai ya kan. Ilmuwan harus begitu. Kalau nggak terima dia nulis buku. Nah, kecuali masyarakat poligam, marah-marah poligami, tahu-tahu ya. Oke. Masabatan linnas wa amna. Jadi masabah kita ambil 3, linnas manusia, wa amna. Oke, di sini amna apa? Dan tempat yang aman bagi manusia. Oke. Saya tidak setuju terjemah ini. Kalau tempat yang aman, oke, tidak apa-apa ya, tapi saya tidak pakai terjemah ini, wa amna. Yang kita gunakan adalah apa? Amna itu keamanan itu sendiri. Ini kan wa amna terjemahannya adalah tempat yang aman bagi manusia. Di sana banyak pelecehan seksual kok. Jadi orang, Anda tahu umroh itu banyak pelecehan seksual, banyak. Katanya aman, ya kan? Nah, tempat begitu, bukan. Kalau saya maknai keamanan itu sendiri. Kenapa? Karena jiwa kita ini spiritual ya, tentram kalau ada di sana. Damai, tentram. Kalau aman, bagaimana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walinnasi walillahi 'alan nasi hajjul baita Allah. Oh, sorry. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas allazi bakata mubarakatan wa lil alamin fihi ayatun bayyinatun wa man dakhalahu kana amina. Kalau masuk dia menjadi orang yang aman, damai, tentram. Berarti aman itu dalam hati, damai, tentram itu. Baru ayat berikutnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Oke. Sudah itu jangan banyak-banyak. Nah, lalu begini.
Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi begini, ini salah satu karomahnya Sayyidina Umar. Jadi lisannya ini Umar ngomong dulu baru dilegitimasi wahyu. Itu Sayyidina Umar ya. Kalau kita bicara berdasarkan wahyu, berdasarkan firman ya. Kalau Sayyidina Umar, wahyu belum turun ayatnya, dia bicara dan lalu wahyu turun melegitimasi kebenaran Sayyidina Umar. Oke, Maqam Ibrahim tahu. Maqam Ibrahim tahu ya. Yang sekarang di mana, Man? Oke, Maman ini yang di Guyu di Saru. Apa, Man? Di mana? Apa? Oh, telapak kaki, betul ya. Jadi ada yang kotak, jangan dibalik. Kalau dibalik katok nih. Kaca ya ini tempat pijakan, lalu sini Ka'bahnya. Oke gitu. Di depannya. Nah, ini pendapat lama. Oh, oke, sebenarnya saya sampaikan pendapat lama, tapi biasa kalau saya ngaji tafsir, saya gunakan pendapat yang jarang dipakai orang. Jadi ilmuwan itu begitu. Memang suka yang cari yang aneh-aneh itu, Farid ya. Pohon sakar atau pohon bonsai, langsung begitu. Nah, biar keren. Nah, oke. Jadi kira-kira kalau orang haji, Nabi Ibrahim menjalankan haji, pijakan kakinya di mana saja menurut Anda? Ada di Muzdalifah, ada di Mina, ada di Jamarot tempat jumrah itu, kemudian ada di Arafah ada, maka semua tempat itu pijakan Nabi Ibrahim. Itu dia. Bukan kota itu saja, tapi semua tempat. Ini mungkin orang jarang. Kalau Maqam Ibrahim versi kita ya kotak segini ini yang ada di dalam kaca yang kita lihat ada gambar telapak kaki. Ya itu dia. Seperti dikatakan guru, penulis buku guru tadi ya, di Guyu dan di Saru. Man, saya promosikan bukunya ini. Terus saya enggak dikasih gitu-gitu. Enggak jadi, jangan beli buku itu. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Diam saja dia kan itu promosi angel-angel ini. Oke, masalah Ibrahim. Oke, ada lagi makna yang kedua. Tadi yang kedua, sekarang makna yang ketiga. Jadi tempat di mana Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Bahasa Ustadz Mu'id, andang dulu katanya. Pijakannya Pak Sul dulu pembangunan. Jadi andang ini dipindah-pindah. Kalau begitu Nabi Ibrahim berpijak di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi ada kotak kecil itu saja, atau sekeliling Ka'bah, atau seluruh tempat ibadah hajinya Nabi Ibrahim. Berarti Safa Marwah ada telapak kaki Nabi Ibrahim di sana. Pernah dilewati. Nah, ada ujar-ujar, ada pendapat meskipun tidak populer ya. Tidak satupun permukaan bumi ini kecuali pernah dilewati para nabi. Jadi kalau di sini kok tiba-tiba ada orang seneng ngaji, itu pasti dilewati nabi di sini. Entah nabi siapa. Entah dulu namanya Resi, namanya Begawan, namanya Pertapa, yang jelas itu nabi. Bagaimana? Dan Allah sudah bagaimana? Janganlah nabi li ummatin rasulan wa ba'atsna ya dan wa ba'atsna dan kami membangkitkan bagi seluruh umat itu ada rasul. Jadi di setiap tempat di seluruh persada bumi ada nabi pernah lewat di sana. Nah, itu dia. Jadi bukan, wah ini Pak tempat ini kuburan dulu serem di sini. Nah, begitu saya datang orang seneng ngaji, itu sombol. Mana? Nah, itu dia. Itu sombong kalimat itu. Dia teruskan para nabi. Nabi Ibrahim dia bukan membangun, merekonstruksi ulang. Titik koordinatnya ada, pondasinya sudah diteruskan saja. Wali Songo itu sudah ada, Farid ya. Dia sudah hampir hilang, oke dia. Jadi kalau mingkem lebih lama hilang dia. Dia ngantuk ya biasa begitu. Nah, ada videonya sampai gini-gini itu ya, oke. Baik, kepada yang ngantuk-ngantuk saya sarankan bawa pecut ya. Dipecut sendiri diri Anda itu ya. Oke, ya itu Maqam Ibrahim maknanya sudah banyak. Terus orang tersiksa setelah tawaf, kadang jangan sholat situ. Nggak kelihatan Ka'bah katanya. Terus kata Sayyidina Umar, kok jadi repot gini ya? Gimana kalau kita sepakati ini jadi musola saja? Maka turunlah ayat ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu gara-gara ijtihadnya Sayyidina Umar, maka wahyu turun. Ini secara syariat ya. Gara-gara saya doa, Allah kabulkan secara syariat. Tapi karena kita sudah ngaji tasawuf, tidak begitu. Cara Allah mengabulkan doa, menggerakkan lisan kita berdoa. Itu kan dihikam itu. Man ya? Seolah-olah dia bersamaan dengan hikam. Oke. Padahal trik saja. Oke. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-thaifina wal 'akifina warruk'i sujud. Wa ahidna, dan sekali lagi kami perintah. Kami bikin perjanjian MOU Allah ya dengan Nabi Ibrahim dan Ismail an tahhira baitiya. Oke, untuk mensucikan, membersihkan rumahku, Baitul Atiq, Ka'bah ini. Masjidil Haram ini dibersihkan. Maknanya dari apa? Dari kotoran. Oke ya, tidak apa-apa.
Dibersihkan dari kotoran, dibersihkan dari berhala, dibersihkan dari kemunafikan. Sebab konflik tiga agama ini kalau dicari nanti ujungnya tauhid. Ujungnya ke Allah ya. Ujungnya nanti ya, ujungnya ke la ilaha illallah. Wa itiya lit-taifina, bagi orang-orang yang bawaf atau orang yang sekedar lewat saja. Karena makna yatuf, tawaf yatuf ini berkeliling. Wal-aakifina i'tikaf, warruka'i sujud, ruku' sujud. Ini maknanya orang yang sholat di situ. Ini sebenarnya bukan hanya Ibrahim dan Ismail dalam arti dua sosok Nabi teladan itu, tapi kita pun Ibrahim, kita pun Ismail. Bagaimana rasionalisasinya? Ishak, kita ini Nabi Ibrahim juga. Kita Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Kita harus menjadi abun rahim, kita menjadi bapak yang mengasihi siapapun. Nah, itu dia. Jadi kita Ibrahim juga, maknanya apa? Sekali seumur hidup kita membangun masjid, membangun musola. Kalau tidak bisa, memakmurkannya. Jadi seakar kata dengan amir tadi, pemimpin dalam Islam ya. Kalau tidak bisa membangun, ya memakmurkannya. Malah ini lebih penting, sebab sekarang semangat membangun masjid sangat besar, tapi semangat memakmurkannya rendah. Nah, itu dia. Amal Pak. Ada teman saya di Madura namanya Amal, Pak Amal. Itu suruh lempar-lempar sama tugas amal. Lempar saja Pak Amalnya, Pak Lempar. Wih, Amal ini dilempar kata saya. Kasihan istrinya kan. Nah, ini jadi kita Ibrahim. Oke, Ibrahim ini apa sih? Ya Bapak Rohim. Oke ya Bapak Paran. Oke. Dan Ismail ya. Jadi Ibrahim bapak yang penuh kasih sayang. Kita kebapakan. Wa Ismail ini dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, makna Yishma'el. Yishma Elohim, itu saya sebutkan di buku Nabi Muhammad bukan orang Arab. Senantiasa mendengar Allah. Yishma, bahasa Arabnya Yasma, Sami'a Yasma, Elohim, Allahumma. Oke. Jadi ini perintahnya sudah ya. Jadi banyak sekali. Banyak sekali ini kenapa beliau dipilih menjadi imam. Ujiannya itu loh. Ujian menyembelih anak, ujian berkurban, ujian khitan, memuliakan tamu dan lain-lain. Wa'idh, dan renungilah Muhammad, renung insafilah, ingatlah Muhammad. Maknanya kita ini, karena beliau sudah tidak ada. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara famatihu qalila thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan. Tadi dikatakan aman enggak Ka'bah tadi itu? Mekah ini aman enggak tadi di awal? Rohim, aman enggak tadi? Aman ya? Mana ayatnya tadi? Ayatnya adalah bagaimana ayatnya? Wa yaj'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Ini Allah sudah jadikan. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa supaya aman? Ini maknanya dua. Yang pertama, supaya aman ini sampai kiamat. Terus berkesinambungan sampai kiamat. Yang kedua adalah tugas kita menjaga kesuciannya, keamanannya. Jadi ini kenapa masjid atau musola ini disebut tempat suci? Ya kita yang menjaganya. Memang asal usul kita ini suci. Jasman, rohani kita ya ini suci ya, spiritualitas kita, tapi kelak di perjalanan hidup banyak yang mengotorinya. Nah itu dia. Dan tugas kita mengembalikan kesuciannya. Di agama ada sakramen ya, ada namanya ya Idul Fitri ya, supaya kembali suci. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Doa Nabi Ibrahim, perhatikan. Ya Allah, jadikan tempat ini aman. Penduduknya kasih rezeki. Siapa yang aman dan dikasih rezeki? Siapa? Man amana minhum billah wal yawmil akhir. Yang beriman kepadamu dan kepada akhirat. Apa jawaban Allah? Kamu ini kan imam tadi itu, pemimpin. Jangan doa untuk orang Islam tok kalau pemimpin itu. Kok doa untuk anaknya tok ya kan? Ya Allah, berikanlah anak yang banyak ya Allah. Maknanya apa? Sebanyak-banyak mungkinlah saya poligami. Itu kan imajinasi hormonal. Ya Allah, jadikan saya di sini teman-teman saya. Doa jangan gitu. Doa itu umat yang lain doakan juga. Pemimpin ya. Maka Nabi Ibrahim ditegur di sini. Idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Hanya orang yang beriman saja. Allah menjawab, tidak. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma attarruhu ila azabin nar. Bahkan orang yang tidak beriman kepadamu Ibrahim, bagaimana? Umatti'uhu. Mata, apa artinya mata? Mata, oke. Jadi mata ini kesenangan sesaat, kesenangan sementara.
dan selalu ada yang lebih baik darinya. Itu mata. Anda punya apa? Istri. Banyak yang lebih baik dari istri Anda. Kok enggak ada yang amin ini ya? Oh, Ustaz Hasani saja yang amin. Oke, jadi kalian mengaminkan beliau. Mobil, menurut Anda mata, bagus itu. Banyak yang lebih bagus. Rumah, banyak yang lebih bagus. Ya kan? Bahkan bagi Yusron itu rumah terbaik ya rumah yang di halamannya banyak pohon-pohon Kamboja. Apa itu? Kuburan. Nah, itu dia. Lalu bikin puisi dia kan, penyair tepi kubur. Nah, itu dia. Dialog-dialog bukit Kamboja. Kan ada bebukitan di sana dan pohon Kamboja, kuburan dekat pondok itu loh. Nah, itu dia. Baru itu buku itu. Apa kalau samudra belum serem, ya kan? Apa filsafat kambing, kemudian apa lagi itu? Belum serem, apalagi bonsai. Langsung pohon Kamboja. Nah, itu dia. Baru itu puisi nanti buku kalau itu kan ya. Nah, pohon Kamboja itu nanti dalam bentuknya ada buku segini, tidak terlalu besar ya. Ada gambarnya Yusron, ada kalung bunga, lalu ada memperingati kelahirannya. Nah, itu dia. Namanya buku Yasin ya, buku Yasin atau buku tahlil. Itu baru itu. Nah, tapi semoga penulis buku ini Samudra Tauhid yang Ustaz Hasani itu ya. Dan Madinah Fadilah dan apa kemarin satunya lagi? Munyiba ya kan. Nah, itu semoga nanti dilanjutkan dengan buku yang lebih penting, namanya buku nikah. Nah, enggak ada yang amin kalian ini. Nah, begitu dong ustadznya ya. Enggak didoakan ya. Disiksa atau ustadznya. Oke. Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang yang kafir pun Allah kasih mata'an qalil. Kesenangan sesaat sekurang-kurangnya sampai mereka mati, atau makna yang kedua sekurang-kurangnya sampai kiamat. Summa attarruhu. Nah, di 126 ini ya, summa attarruhu. Nah, nanti di ittiror dia akan dipaksa ila azabin nar bi'sal masir, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oke. Ini beberapa ayat lagi. Ini dia, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ini keren ya, Nabi Ismailnya disebut belakangan, enggak bareng ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan, yang tadi kan bareng kan, Ibrahim Ismail bareng di ayat berapa itu? 125 bareng itu. Pertama sendirian, 124 Nabi Ibrahim sendiri. Lalu masa batalinas itu berdua dengan anaknya. Kemudian barzuk alahuna samarot, doa Nabi Ibrahim sendiri. Jadi ini ketika saya debat dengan HTI dulu, ketika HTI masih ada ya. Ya tahun-tahun 2011 itu hobi saya masih debat. Memang masih muda ya, jadi ya baru pulang kuliah gitu-gitulah pokoknya itu. Ya bacaan-bacaannya filsafat gitu ya. Lalu senang berdebat. Jadi biasanya khalifah ini janji Tuhan katanya. Oke, kata-kata HTI ya, terus begini. Anda nabi. Saya tanya begitu ke si tokoh HTI di Jawa Timur waktu itu. Anda nabi? Bukan. Doa Nabi Ibrahim saja Mas Ustadz, saya bilang begitu. Samahatul Ustadz, yang berhormat Ustadz, gitu kan. Doa Nabi Ibrahim saja dikabulkan setelah 2500 tahun. Kalau doa Anda ya mungkin nunggu kiamat kurang 2 hari. Loh, kok bisa? Saya bacakan ayatnya. Nah, itu dia. Ya siapa tahu Qur'annya berbeda. Biasanya begitu. Jadi cara saya berdebat adalah dengan dibikin dia marah dulu. Kalau marah kan emosi dia, lalu ilmunya habis kan. Setelah itu kita hancurkan itu. Saya tanya ke moderator, berapa lama debat ini? Sampai malam Pak. Oke, kasih menang dulu. Nah, menang dulu dia. Lalu kita berdebat setelah itu dan dihancurkannya. Baik, dan apa yang dia haram-haramkan itu saya lakukan. Haram merokok, saya merokok di depannya. Itu supaya dia emosi sebenarnya tujuannya itu. Sebenarnya dengan tidak emosi pun mereka akan kalah ya, tapi supaya kekalahannya lebih menyakitkan. Oke. Wa idz yarfa Ibrahim al-qawaidal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke, ini meninggikan Ka'bah. Kan Nabi Adam makanya begini, inna awwala baitin wudi'a, rumah yang dibangun. Bukan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim merekonstruksi ulang. Nabi Adam membangun berdasarkan titik koordinat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, konon tanah ini ada riwayat tapi hasan ya. Di sebahagian lain dhaif ya. Tapi kalau dalam buku-buku Syiar Alamin Nubala begitu itu disebutkan banyak itu, atau bahkan di Tarikh Ibnu Katsir itu juga ada. Jadi tanah di mana Ka'bah itu berada adalah tanah untuk menciptakan kepalanya Nabi Adam.
Nah, kemudian di pendapat lain tanah di mana Allah menciptakan jantung hatinya Nabi Adam, ya Ka'bah itu. Nah, maka di sanalah dia. Jadi misalnya begini, nanti Yusron meninggal di Ngempit. Versi siapa belakang Bagas ngempet dia. Ngempet hadir katanya waktu ngaji itu ya, padahal ngempit kan ya. Jadi di dusun Ngempit di Tegalsari ini misalnya Yusron meninggal di sini. Maka Yusron ini tercipta dari tanah Tegalsari. Nah, itu dia. Nah, kemudian tanah di mana akalnya Yusron ini dicipta atau berasal adalah tanah Tegalsari. Makanya dia ngaji di Tegalsari. Jadi bisa dilacak ya, Anda menikah dengan siapa, kemudian belajar di mana, itu tempat di mana Anda belajar itu adalah tempat di mana kepala atau kepala Anda diciptakan oleh Allah, itu diambil dari unsur-unsur tanah itu. Jangan dipahami bukan tanah itu isi otak Anda tanah, bukan. Tapi saripatinya ya, saripatinya, esensinya. Isin katanya. Nah, isinnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, sani, ya udah sani yang kedua kemarin. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Oke. Pertanyaan begini. Sudah hebat sekali pengabdian beliau sebagai nabi, rasul, sebagai imam, tapi taqabbal minna. Masih berharap ingin diterima. Ini takzim ya. Ini betapa tawaduknya beliau ini. Qawaid. Nah, ada makna lain dari qawaid ini menarik ya. Ini kan maknanya qawaid ini pilar, qaidah ini pondasi atau pilar. Oke. Ada makna lain begini. Apa yang menjadi pilarnya Ka'bah sekarang? Oke, Ka'bah ini kan simbol agama, simbol kita bersujud. Apa yang menjadi pilarnya agama? Jawab. Apa yang menjadi pilar? Ya. Yang dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad tidak berubah. Haji, betul, atau khitan ya. Nah, tapi kalau di sini saya kira yang pas adalah haji dan umroh itu. Jadi Nabi Ibrahim ini meninggikan, kalau perintahnya Allah bikin kira-kira semeter, oleh beliau ditinggikan. Kenapa? Supaya lebih gampang diakses, supaya orang lain bisa melihat. Jadi misalnya menara masjid ini 20 meter, tapi yarfa'u ditinggikannya menjadi 30 meter, supaya toa ini lebih terdengar dan lebih terlihat di sana ada masjid ya. Borobudur itu kalau tidak dibangun di bukit nggak kelihatan, ya kan? Lalu ada satu stupa yang sombong, wah ini saya tinggi pak. Bukan, memang para pembangun itu atau rajanya waktu itu ya, siapa dinasya siapa? Samaratungga ya, itu bikin lebih tinggi itu. Nah itu dia. Dari Sailendra. Ada pahatan yang belum selesai dan kabur di sini ya. lalu ada di sini menjadi santri ginasinya seseorang. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah Islam kah waktu itu? Artinya orang yang berpasrah kepada Tuhan. Jawab. Sudah Islam ya. Tapi perhatikan doanya. Ini doanya Nabi ini rendah hati, tidak kayak doanya Maman. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah Islam, kira-kira dalam perjalanan Islam ada godaan enggak, Yusron? Maka senantiasa bermohon menjadi pribadi yang muslimin. Kalau di sini karena dua orang muslimain. Itu penting. Jadi betapa akhlak para nabi ini ya. Ini bapak kita Nabi Ibrahim ini. Akhlaknya adalah sudah jelas beliau muslim. Hanifan muslimah, tapi doanya supaya senantiasa dijadikan orang Islam. Kenapa? Karena dalam perjalanan hidup banyak godaan. Kok perjalanan hidup? Ngaji saja lu sering ngantuk, ya kan Farid itu. Jadi supaya ya Allah jadikan saya semangat ya. Nah itu dia. Lalu pulpennya maju sedikit ini ya. Lalu nafasnya tambah panjang-panjang ya, gitu ya. Nah untuk tidak lama kemudian ngorok. Nah itu dia. Oke. Muslimin wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami. Nah ini yang pernah saya katakan. Zuriyahnya Nabi Ibrahim, akidahnya sudah dijamin oleh Allah itu. Baik Nabi Ibrahim, Pak, tapi bagaimana Pak? Adakah yang janalu anjiz zolimin tadi? Keturunan Nabi Ibrahim ada yang zolim kah? Jawab. Jawab. Siapa yang paling zolim keturunan Nabi Ibrahim? Siapa? Ya orang Yahudi. Jangan dikira Nabi Yakub bukan keturunan Nabi Ibrahim itu, bangsa Israel itu. Itu keturunan Nabi Ibrahim semua. Jadi Ibrahim berputra Ishak, berputra Yakub, lalu 12 orang itu. Sam'un, Levi, kemudian siapa? Ruben,
Rubain ya, tapi orang barat nyebut Ruben. Kan ada orang namanya Ruben ya. Sam'un, Levi ya. Benjamin dan Yosef. Nah, itu dia. Bahasa kita Bunyamin ya, Bunyamin. Oke, ummatan muslimatan laka di ayat 128 ya. Cucu kami juga dan tunjukkan aku. Oke, muslimatan laka. Jadi umat yang muslim. Baik, bahkan Nabi Ibrahim memang di Quran disebut umat. Di samping ayat yang ini ya. Kenapa? Karena keteladanannya bisa dibagi rata ke seluruh umat ya, dari kata juga, amma ya ummu itu. Jadi berdoa untuk keturunannya dan orang lain juga. Jadi kan, ya Allah kasihanilah umatku saja. Kasihanilah yang beriman kepadamu saja. Allah justru menjawab, qala wa man kafara fa ummatihi qalilan. Orang yang kafir tetap aku rahmati, aku kasihi juga. Dikasih mata tadi, kesenangan yang silih berganti, kesenangan yang bisa diperoleh dengan cepat dan hilang dengan cepat. Oh ya, makna mata tadi, kesenangan yang silih berganti, ya diperoleh dengan cepat dan hilang dengan cepat, kayak artis dangdut lah itu ya, bintang sinetron. Kemudian atau selalu ada yang lebih baik darinya, itu makna mata. Sudah, setelah itu wa arina manasikana. Ini kan mau ibadah ini, tunjukkanlah manasik tata cara. Maka haji umroh ini keteladanannya ke Nabi Ibrahim semua. Baik, kira-kira dalam mengamalkan perintah Allah tadi bagaimana? Wajibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, yang dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan fa'atammahun, menyempurnakannya. Ada kesalahan-kesalahan kira-kira? Kalau Nabi dan Rasul disucikan ya dari dosa ya, tapi sebagai akhlak beliau, ya Allah ampuni kami. Karena boleh jadi ada kesalahan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini akhlaknya Nabi ya. Sudahlah pekerjaan selesai, fa'atammahun dengan sempurna, para nabi, para rasul ini disucikan Allah dari maksiat, dari dosa, tetap saja bertobat. Nah itu dia. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Seandainya, saya berandai-andai, seandainya Nabi ini reza, dia tidak sholat, ya surga, ngapain sholat? Yang sholat itu yang neraka itu loh. Nah langsung gitu. Untung ya Nabi itu tidak reza, bukan reza. Nah untungnya begitu. Oke. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini dia. Doa supaya nanti keturunannya ada nabi, ada rasul itu ya. Jadi jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu lebih dari 2500 tahun. Makanya kalau HTI doa ya nanti kiamat nanti. Kalau doanya sekarang loh ya, dia bukan nabi. Menurut Anda kalau yang doa nabi siapa yang amin? Jawab. Semua makhluk Allah di seluruh persada langit dan penjuru bumi semua mengaminkan. Malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, semua malaikat itu mengaminkan. Itu diamini malaikat saja baru dikabulkan 2500 tahun berikutnya. Nah, maka jangan putus asa. Ini kan menandakan begitu kuatnya, begitu hebatnya kekuatan doa di sini ya. Doanya Nabi itu loh. Ini kan hebat sekali doanya ya. Allah sudah jadikan ini masabatal linas wa amna, tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah ini aman. Nah, padahal Allah sudah menggaransi. Tapi tetap Nabi Ibrahim berdoa. Dan setelah selesai tugasnya semua, waktu ba'alaina. Jadi tidak langsung, wah pastilah saya Nabi kan, dikawal malaikat kan. Yusron juga, dikawal malaikat Israel ya kan. Nabi kan, sudah dijamin Tuhan. Lalu dia tidak berdoa. Tidak, ini justru diteladankan kepada kita berdoa. Nah di 129 itu utuslah nanti ya seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, membacakan. Tilawah masih ingat makna yatlu? Membaca diikuti perilaku. Kemudian mengajarkan kitab, ya'limul kitab wal hikmah, filsafat dan wa yuzakkihim, dan mentazkiyah. Ini ajaran tasawuf ya. Tidak cukup filsafat tapi butuh, tidak cukup hikmah tapi butuh tasawuf. Tazkiyatun nufus. Ini kok mirip-mirip pesantren kita ya. Nah itu dia. Orang waktu itu berdebat tarim loh. Kepanjen ini tarimnya Indonesia. Orang lagi, ini Mekah loh. Ya ini Mekahnya Indonesia Kepanjen ini. Nah itu dia. Tapi kok jadi klaim sepihak begitu? Makanya dibuktikan. Kan filsafat gitu. Buktikan dulu baru percaya. Innaka antal azizul hakim. Nah, karena di sini banyak Habib juga kan. Sungguh engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Oke. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya innahu fil akhirati laminas sholihin. Ada pertanyaan kah?
Oke, ini kita pungkasi dengan 130 ini. Wa may yarghabu an, barang siapa membenci millahnya Nabi Ibrahim, itu tidaklah kecuali mereka safiha nafsah, orang yang bodoh, safiha nafsahu. Nah, kita membuka kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini orang yang tahzib, orang yang tahmil tahzib nafsihi, orang yang ihtimal kepada tahzib nafsihi, orang yang mengabaikan pendidikan karakternya, orang yang mengotori jiwanya, itu dia. Makanya tidak cukup itu, ajaran Nabi kita adalah tazkiyatun nufus, ada penyucian jiwa, tasawuf, di samping hikmah, di samping filsafat ya. Ini dia kalau istofaina ini banyak ini, Nabi Ibrahim juga, Nabi Adam juga, Nabi Nuh juga istofa. Walaqad istofaina fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Baik, saya kira demikian dari ayat-ayat yang kita baca. Nabi Ibrahim ini ini kan disiapkan menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ajarannya, keteladanannya diikuti oleh 3 agama besar. Bahkan 3 agama besar ini, 3 agama samawi, Semit, agama Abrahamik atau monoteis ini, Yahudi, Nasrani, Islam sama-sama memuliakan Nabi Ibrahim. Jadi konflik 3 agama ini bisa diselesaikan dengan filsafatnya Nabi Ibrahim sebenarnya, dengan filsafat kasih sayang. Karena pasti ada yang mengombang-ambingkan itu. Kemudian beliau menjadi pemimpin ini tidak sedemikian rupa, atau menjadi pemimpin tidak ujuk-ujuk ya, tiba-tiba. Tapi ibtala, diuji secara bertahap. Diuji. Kalau ada ayat yang lain, waliyubliyal mu'minina minhu balaan hasana, orang beriman diuji. Itu sekaligus ujiannya, yang naik pangkat. Biasanya begini, oh iya ya, jadi ini ujian misalnya ada keluarga meninggal, atau ditipu, atau apa. Ini pasti akan Allah kasih derajat di bidang itu nanti. Tapi Nabi Ibrahim tidak, ujiannya bertahap. Sedari mudah bahkan. Rumah tangga penuh ujian, kemudian menghadapi umatnya penuh ujian. Kemudian bahkan ketika baru menikah saja sudah diuji dengan seorang Fir'aun, sebutan untuk raja di sana ya, atau Namrud lah sebut saja begitu, sebutan untuk raja yang hendak mengambil paksa istrinya. Kemudian ketika masih muda, ini ujiannya dengan Namrud dan banyak lagi. Jadi beliau bahkan sedari kecil, beliau ini dibuang di gunung waktu itu, disimpan di dalam gua. Jadi Nabi yang paling banyak ujiannya. Walhasil begini, maka berlakulah sabda Nabi di sini. Idza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai satu kaum, Allah pasti menguji mereka. Idza habballahu qauman ibtalahum. Maknanya Allah pasti akan menguji secara bertahap. Anda cinta ilmu akan diuji dengan ilmu. Anda cinta harta akan diuji bahkan diperbudak olehnya. Anda cinta wanita akan diuji seperti Cut Patkai ya kan, akan diuji oleh itu. Anda cinta tahlilan seperti Pak Wartono, diuji dengan itu. Anda cinta kumis, apa saja yang Anda senangi. Nah, jadi cinta ini seperti katanya Plato ya, hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani, itu dia. Jadi hidup yang belum diuji atau cinta yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Nah, makanya orang yang mau menjadi pacarnya Yusron diuji tok sama dia. Diuji terus sampai seluruh pacarannya berkualitas karena kualitas ujian itu sendiri. Nah, itu dia. Jadi baru pacaran 2 hari langsung Yusron bilang, saya mau ulang tahun, ngasih hadiah pacarnya ya kan. Kok hadiahnya enggak pantas, ganti pacar lagi dan besok ngaku ulang tahun lagi ya. Kemudian kok cinta saja enggak ada bakso, lalu datang bakso ya kan. Dan terus begitu diuji itu. Nah, persis seperti moto kalian ya di kantin kontan itu bagaimana? Nagasaki hancur karena bom dan warung kalian hancur karena bon. Nah, itu dia. Nah, jadi bismillah kita akan menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini. Dan setiap ada ujian bagaimana? Fa'atammahun. Karena ibtalah Ibrahim rabbuhu bikalimatin, nafa dengan dor, kemudian diuji dengan perintah dan larangan. Di seluruh hidupnya adalah ujian, tapi tidak tanggung-tanggung beliau tunaikan fa'atammahunna. Ditunaikannya dengan sempurna. Dan gara-gara itu beliau dipilih menjadi imam, dipilih menjadi pemimpin. Walhasil kalau Anda mengisi formulir dalam hidup untuk menjadi imam, karena Ustaz Hassani menjadi imam katanya kan. Begini ini Ustaz Hassani memang. Hilang begitu loh. Jadi dikira suara saya itu Nina Bobo oleh dia ya. Masya Allah ya. Baik.
Ada pertanyaan? Baik, demikian semoga dapat berkahnya Nabi Ibrahim ya, dapat barokahnya Nabi Ibrahim yang tidak kalah penting di apa ya, di dalam kita menjalani hidup menjadi pemimpin ya. Jadi seandainya ini kalau pakai di kontekstualisasi ke zaman sekarang ya, kepemimpinan yang mau kita pilih diuji dulu dengan berbagai ujian tadi itu. Ini betul kata George Washington, pendiri negara Amerika, kalau mau tahu kualitas seseorang kasih jabatan. Kalau mau tahu kualitas ya, kasih dia jabatan. Kalau dia belum dikasih jabatan, mungkin jujur, mungkin baik. Tapi kalau dikasih jabatan, nah, seumur hidup nggak pernah bangun masjid. Tapi mendekati pemilu, dia bangun masjid di situ. Itu pun bukan masjid miniatur, masjid kecil ya, masjid mainan misalnya. Nah, ada yang nyumbang karpet, begitu nggak terpilih, diambil lagi karpetnya. Yang susah itu nyumbang jalan, aspal. Masa mau digulung aspalnya ya kan? Nah, tapi ada waktu itu 2000, makanya nanti begini, prediksi saya nanti 2024 ini setelah selesai pemilu, ini menurut wangsit yang saya terima. Nah, karena saya filsuf ya, dukun juga kadang-kadang. Nah, ini nanti akan ada rumah sakit jiwa ini penuh nanti. Jadi banyak sasaran saya bikin saja rumah sakit jiwa, dan Anda bisnis ini, peluang bisnis ini, cuan ya datang nanti. Jadi nanti karena banyak caleg-caleg gagal itu masuk rumah sakit. Nah itu dia, tahu-tahu ke rumah sakit bawa kursi ya kan, bawa kursi, bawa poster-posternya kan. Nah, makanya nanti saya mau bikin poster juga yang besar ya, pasang tepi-tepi jalan di mana, bukan caleg ya, bukan caleg. Tapi nanti mutunya berani ngaji itu baik. Nah. Baik, demikian semoga dapat barokahnya Nabi Ibrahim, semoga kita dipilih oleh Allah menjadi pemimpin, dan selama Allah menghasrati kita menjadi pemimpin atau kita menginginkan kepemimpinan itu dari Allah, karena kepemimpinan ini anugerah ya, bukan semata-mata usaha kita, tapi lebih besar disebabkan oleh anugerah Allah. Kita pasti diuji bi kalimatin, dan begitu kita diuji bi kalimatin, tugas kita adalah fa'atam mahun. Dan sebagai pemimpin merahmati semuanya. Yanzurun nas, yanzurunal ummah bi'ainir rahmah, memandang umat dengan cinta kasih. Dan kalau Allah kasih tugas A, kita tunaikan tidak hanya A tapi A+, sebaik mungkin. Dan di akhir itu kita bertobat. Di akhir menjalankan misi atau tugas kepemimpinan itu kita bertobat. Khawatir, bukan hanya khawatir ya, pasti ada 1-2 kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.